Selama ini toga dan palu sidang dianggap simbol keadilan. Namun di balik simbol itu tersembunyi kenyataan kelam. Ini bukan soal sop kecil, melainkan sistem hukum yang disusupi dan diatur oleh jaringan yang memelintir aturan demi uang. Angka yang terlibat 60 miliar rupiah. Jika Anda pikir ini hanya skandal biasa, tunggu sampai tahu siapa yang terlibat. Ketua Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru menjadi otak di baliknya. Ia tak bekerja sendirian. Ada panitera dan hakim-hakim lain yang terlibat. Mereka tidak hanya menjalankan hukum, mereka memperjualbelikan keadilan itu sendiri. Setelah kasus ini terbongkar, Muhammad Arif Nuryanto dan sejumlah pihak lain yang ikut terlibat langsung ditahan. Mengenai hukuman yang menanti mereka, ada kemungkinan vonis maksimal berupa penjara seumur hidup, meskipun hal itu akan bergantung pada hasil pembuktian di pengadilan. Dan bagaimana hakim mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan. Namun cerita ini belum selesai. Pada 19 Maret 2025, Majelis Hakim sempat menjatuhkan putusan lepas atau yang dikenal dengan istilah onselek. Tapi Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan tersebut belum bersifat final. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi, dan itu berarti MA akan turun tangan untuk meninjau ulang dan mengadili kasus ini dari awal di tingkat kasasi. Artinya, putusan bebas terhadap 3 korporasi besar tersebut masih bisa dianulir. Jika terbukti ada praktik suap yang mempengaruhi putusan sebelumnya, hukuman mereka justru bisa lebih berat dari yang semula dituntut. Jaksa penuntut umum sebelumnya telah mengajukan tuntutan terhadap 3 perusahaan, menuntut agar mereka membayar denda sekaligus uang pengganti atas kerugian ekonomi negara. Salah satu yang paling disorot adalah Wilmar Group. Mereka dituntut mengganti kerugian sebesar 11,8 triliun rupiah dan membayar denda tambahan sebesar 1 miliar rupiah. Jika pembayaran ini tidak dipenuhi, maka kekayaan milik direktur perusahaan dapat disita dan dilelang oleh negara. Tak hanya itu, ancaman pidana juga menanti dengan hukuman penjara hingga 19 tahun. Tak hanya Wilmar, 2 konglomerat besar lainnya ikut terseret. Musimas Group dituntut untuk membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah, ditambah denda 1 miliar rupiah. Jika gugatan ini tak dipenuhi, aset 5 pengendali utama perusahaan bisa disita dan dilelang. Ancaman pidana 15 tahun penjara untuk masing-masing. Sementara itu, Permata Hijau Group menghadapi tuntutan 937 miliar rupiah. Jika tak dibayarkan, harta pengelola utama perusahaan tersebut terancam disita, dan yang bersangkutan bisa dipenjara selama 12 bulan. Saat bersamaan, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki uang 60 miliar rupiah yang diduga sebagai suap dalam kasus ini. Penyelidikan difokuskan untuk mengetahui apakah uang tersebut masih dikuasai Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, atau telah dialirkan ke pihak-pihak lain yang terlibat. Kasus ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika publik mulai percaya pada sistem hukum Indonesia, skandal ini justru semakin memperburuk ketidakpercayaan yang sudah ada. Respon masyarakat meluas, media sosial riuh, forum-forum diskusi panas, dan ruang redaksi penuh opini keras. Salah satu suara keras datang dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dan ex-hakim Mahkamah Konstitusi, yang menyebut dunia peradilan Indonesia membusuk. Menurutnya, ini bukan ulah 1 atau 2 oknum, tapi melibatkan banyak orang dalam sistem. Jimli Ashidik, mantan Ketua MK, menggemparkan dengan pernyataan di akun X miliknya. Ia menyerukan hukuman mati bagi hakim yang terlibat dalam kasus suap. Bagi Jimli, tindakan mereka merusak wajah lembaga peradilan dan mencoreng kehormatan profesi hakim. Pengamat hukum Warjono Wiwoho mendesak reformasi besar-besaran, audit total sistem peradilan, pembentukan lembaga pengawasan independen terhadap hakim, dan pengesahan undang-undang perampasan aset. Skandal ini dimulai dari jerat hukum yang menimpa 3 raksasa industri sawit Wilmar Group. Wilmar Group, Permata Hijau, dan Musimas Group terkait ekspor minyak goreng antara Januari 2021 dan Maret 2022. Ketiganya didakwa merugikan negara dan dituntut membayar denda serta uang pengganti lebih dari 17,7 triliun rupiah dengan tuntutan penghentian operasional perusahaan selama 1 tahun. Tekanan besar ini mendorong mereka untuk mencari jalan pintas, suap. Melalui pengacara mereka, skenario pengaturan vonis mulai digerakkan. Uang besar disiapkan dalam bentuk dolar dengan janji membebaskan korporasi dari jerat hukum.
Disinilah peran 7 tersangka utama mulai terungkap. 2 pengacara Marcella Santoso dan Arianto diduga menjadi penginisiasi pemberian uang kepada Muhammad Arif Nurianta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu. Namun uang tersebut tidak langsung diberikan, melainkan disalurkan terlebih dahulu melalui panitera Wahyu Gunawan sebagai perantara. Setelah menerima dana itu, Arif lalu menunjuk 3 hakim untuk menangani perkara. Juyamto sebagai Ketua Majelis, Agam Syarif Burhanuddin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc. Awalnya tawaran dari pihak pengacara hanya senilai 20 miliar rupiah. Tapi Arif menolak. Ia justru meminta jumlah itu ditingkatkan 3 kali lipat menjadi 60 miliar rupiah. Seolah-olah nilai sebuah putusan hukum bisa dinegosiasikan seperti barang dagangan. Dana suap itu pun mulai digelontorkan. Dalam tahap pertama, Arif membagikan 4,5 miliar rupiah dalam pecahan dolar kepada ketiga hakim dibagi rata untuk masing-masing. Lalu tahap kedua pun menyusul dengan nilai mencapai 18 miliar rupiah, juga dalam bentuk dolar. Namun dari total 60 miliar rupiah yang disebut-sebut masih ada satu pertanyaan besar. Kemana larinya sisa 37,5 miliar rupiah? Sejauh ini belum ada jawaban pasti. Yang terang Wahyu Gunawan, sang panitera, ikut menerima jatah sebesar 50.000 US dollar dari Arif. Dan sisanya masih terus diselidiki. Dugaan bahwa uang ini mengalir ke pihak lain belum tertutup. Sidang vonis pada 19 Maret 2025 menghasilkan keputusan yang mengejutkan. Majelis hakim sepakat dengan jaksa penuntut umum bahwa ketiga perusahaan, Wilmar Group, Permata Hijau, dan Muslimas terbukti memberi fasilitas ekspor minyak saat mentah CPO secara tidak semestinya. Namun hakim memutuskan bahwa itu bukan tindak pidana, sehingga para terdakwa dibebaskan. Putusan ini dikenal sebagai onslek yang memicu kecurigaan publik. Tak butuh waktu lama bagi Kejaksaan Agung untuk bergerak. Putusan yang dianggap janggal itu langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan, dan hasilnya menguatkan kecurigaan. Ada indikasi suap senilai 60 miliar rupiah yang mengalir ke tangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, guna memengaruhi hasil perkara. Puncaknya terjadi pada 12 April 2025, saat penyidik menemukan uang tunai dari 4 mata uang asing di tas pribadi Arif. Dan di dalamnya terdapat 2 amplop mencurigakan. Satu berisi 65 lembar uang pecahan 1.000 dolar Singapura, dan lainnya 72 lembar pecahan 100 dolar Amerika. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan dompet Arif penuh dengan uang asing dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan rupiah. Penggeledahan dilanjutkan secara masif di Jakarta dan sejumlah provinsi lain. Barang bukti yang disita sangat signifikan. Selain uang tunai, Kejagung juga menyita barang-barang mewah dari para tersangka, termasuk 2 pengacara, Marcella Santoso dan Arianto, serta panitera Wahyu Gunawan. Daftar sitaan mencatat 7 mobil mewah seperti Ferrari Spider, Nissan GT-R, Lexus, Toyota Land Cruiser, Land Rover, dan Mercedes-Benz, serta 7 sepeda lipat Brompton dan 21 motor gede, termasuk Harley Davidson dan Triumph. Kasus ini menjadi tamparan keras, tidak hanya bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi juga bagi sistem hukum Indonesia. Publik kembali dikecewakan oleh integritas penegak hukum. Kali ini melibatkan uang triliunan rupiah dan aktor penting terasa sangat jelas. Publik tak lagi butuh janji atau slogan. Skandal ini menandakan reformasi hukum tak bisa ditunda. Saatnya pembersihan dan perubahan nyata. Langkah pertama yang mendesak adalah memperkuat pengawasan terhadap hakim. Selama ini pengawasan hanya berjalan jika ada laporan dari masyarakat, padahal harusnya bersifat aktif dan terintegrasi. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pun perlu diberikan kewenangan lebih besar dengan mekanisme pengawasan berkala yang tidak hanya mengandalkan aduan publik. Sistem harus bisa mendeteksi, mencermati, dan bertindak sebelum masalah membesar.